Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, kita berjumpa kembali pada malam hari ini dengan belajar bersama di rumah Guru Sejahtera. Mudah-mudahan bunda-bunda semua di sini dalam keadaan sehat dan ya, minta doanya untuk bapaknya Pak Ilmi ya, Pak Ilmi dalam keadaan sakit, minta doanya pada semuanya untuk mendoakan agar bapaknya Pak Ilmi ini bisa secepatnya sembuh ya, Pak Ilmi. Ya, Bu. Amin. Apakah sembuh Pak bapaknya? Sebelum kita belajar bersama, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya, silakan Pak Ilmi. Baik, Bapak Ibu, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan juga dikabulkan hajatnya untuk bisa lulus UPH Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat pendidik dan bisa merasakan tunjangan profesi ya Bapak Ibu. Baik, malam hari ini kalau sesuai dengan jadwal di sini saya kebagian 2 materi ya, yaitu IPS dan PKN ya. Setelah itu Bapak Ibu melaksanakan tryout. Kalau sesuai jadwal itu hari ini IPS dan PKN, hari Minggu itu tryout ya. Hari Seninnya itu pemantapan. Jadi pemantapan materi itu selama 2 hari, yaitu hari Senin dan hari Selasa. Untuk tryoutnya hari Minggu, namun nanti sebelum hari Minggu bisa dicoba untuk tryout terlebih dahulu, enggak apa-apa ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk materi yang kemarin ya. Kita sudah belajar terkait dengan materi IPS dan PKN ya. Di sini ada rangkumannya. Ini kemarin sudah saya terangkan, namun ada yang baru, jadi akan saya ulang ya, sehingga Bapak Ibu bisa ingat kembali untuk kata kunci dari masing-masing materi ya. Jadi dengan menguasai kata kunci, Bapak Ibu nanti akan bisa menjawab soal dengan baik ya. Kita awali dari PKN dulu. Di sini ada terkait dengan HAM, materi terkait dengan HAM. Nah, yang ditanyakan di soal biasanya itu terkait dengan ciri-ciri khusus HAM. Salah satunya ada kodrati. Kodrati itu apa Bapak Ibu? Kodrati itu apa yang sudah belajar kemarin dengan saya? Kira-kira nama lainnya itu apa kira-kira? Alami, Pak. Alami. Kodrati, secara kodrat berarti itu pemberian dari Tuhan. Allah. Yeah. Nah, kemudian kalau hakiki apa Bapak Ibu? Hakiki. Hak asasi semua manusia. Mutlak. Hakiki. Mutlak. Kebenaran. Sudah ada sejak lahir. Sudah ada sejak lahir, itu namanya hakiki. Kalau kodrati itu pemberian Tuhan, sudah kodratnya, sudah pemberian dari Tuhan sana. Kemudian kalau hakiki itu sudah ada sejak lahir. Universal itu apa Bapak Ibu?
Umum. Universal. Jadi semua orang itu memiliki hak asasi manusia, memiliki HAM. Jadi berlaku untuk semua orang. Ya, itu namanya universal. Tidak memandang kulit putih, tidak memandang kulit hitam, semuanya sama, punya hak yang sama. Tidak dapat dicabut artinya tidak dapat diserahkan kepada pihak lain. Ya. Kemudian tidak dapat dibagi, berarti semua orang berhak mendapatkan semua haknya. Ini adalah ciri khusus dari HAM. Kodrati pemberian Tuhan, hakiki sudah ada sejak lahir. Universal itu berlaku untuk semua orang, tidak dapat dicabut, artinya tidak dapat diserahkan kepada pihak lain. Tidak dapat dibagi, berarti semua orang berhak mendapatkan semua haknya. Nah, bentuk pelanggaran HAM itu berbentuk dua, Bapak Ibu. Aduh ya. Yang pertama adalah diskriminasi. Kira-kira nama lainnya apa ya diskriminasi itu? Diskriminasi. Nama lainnya apa Bapak Ibu biasanya? Kalau yang Bapak Ibu ketahui apa kira-kira? Diskriminasi itu. Apa Bapak Ibu? Diskriminasi? Tidak apa-apa. Perbedaan. Tidak ada Perbedaan. Perbedaan atau membeda-bedakan? Beda-bedakan, Pak. Kalau perbedaan pasti kita punya perbedaan kan ya? Iya, Pak. Berbeda jenis kelamin, berbeda suku, berbeda itu pasti. Tapi yang namanya di sini diskriminasi itu membedakan itu yang nggak boleh ya. Kalau perbedaan itu sudah dari sananya itu memang kita sudah berbeda ya kan? Membeda-bedakan. Yang nggak boleh itu adalah membeda-bedakan. Jadi diskriminasi di sini itu pembatasan, pelecehan, pengucilan, baik langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia loh. Ini loh di sini ya. Jadi membeda-bedakan. Gara-gara beda suku tidak berteman, kan tidak boleh seperti itu ya. Jadi di sini diskriminasi itu cenderung membeda-bedakan ya. Kemudian ada juga yang kedua yaitu penyiksaan. Ini sudah jelas kalau penyiksaan itu ya. Jadi ini adalah bentuk pelanggaran HAM, ada dua yaitu diskriminasi dan penyiksaan. Sekarang sifatnya, kalau sifatnya juga ada dua. Ada yang ringan, ada yang berat sifatnya. Yang berat itu pasti berhubungan dengan apa Bapak Ibu? Berhubungan dengan apa? Hubungan. Kriminal, Pak. Bukan kriminal ya, berhubungan Kriminal, Pak. berhubungan dengan penghilangan nyawa. Jadi sudah mengancam nyawa. Sudah sampai menghilangkan nyawa itu berarti sudah masuk ke dalam HAM berat. Sedangkan kalau ringan itu tidak sampai mengancam keselamatan jiwa. Namun kalau tidak segera ditanggulangi juga nanti akan berbahaya. Seperti kelalaian dalam pemberian pelayanan kesehatan. Kemudian pencemaran lingkungan, membuang limbah di sungai itu secara tidak sengaja itu nanti kalau dibiarkan terus-menerus itu nanti akan mengancam jiwa juga gitu ya. Kalau tidak segera ditanggulangi. Jadi ini masih bentuk ringan. Yang berat itu sudah mengancam nyawa atau penghilangan nyawa. Nah, di sini ada kejahatan genosida yang akhir-akhir ini marak ya. Jadi yang akhir-akhir ini marak. Jadi satu negara gitu ingin dimusnahkan. Itu namanya kejahatan genosida. Satu suku gitu pengen dilenyapkan. Nah, itu namanya kejahatan genosida namanya ya. Nah, ada contohnya, Pak. Apa, Bu?
Ada contohnya Manusia. misalnya daerah mana gitu, Pak? Kejahatan genosida ya seperti yang Palestina sekarang ya, itu Pak. perang itu ya di Gaza itu ya. Nah, Iya, itu Pak. termasuk ke dalam kejahatan genosida. Jadi sudah membabi buta warga sipil, anak-anak yang tidak berdosa itu kena juga dampaknya. Nah, itu berarti termasuk ke dalam kejahatan genosida. Ya. Seperti juga yang terjadi di Indonesia ada apa enggak gini kejahatan genosida? Jadi satu suku mau dilenyapkan gitu. Belum ada ya kalau di Indonesia ya. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu. Penjajahan itu termasuk ke dalam kejahatan genosida juga karena kadang menguasai itu pasti mengancam nyawa kan gitu ya. Oke, yang selanjutnya ini pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Ada kerusuhan Tanjung Priok. Kenapa ini termasuk HAM berat Bapak Ibu? Penghilangan nyawa. Priok penghilangan nyawa ya. Di situ ada penghilangan nyawa. Kemudian penyerbuan kantor Partai Demokrat tahun 1996. Penembakan mahasiswa Trisakti ini juga penghilangan nyawa. Aktivis ini juga penghilangan nyawa. Tragedi Semanggi juga penghilangan nyawa. Pelanggaran HAM Timur Timur juga sama. Ya, pembunuhan Munir ini juga sama ya. Jadi kalau sudah mengancam nyawa seperti ini, maka dia masuk ke dalam pelanggaran HAM berat. Ya. Oke, yang selanjutnya yaitu produk hukum. Yang namanya produk itu berarti berbentuk undang-undang di sini ya. Jadi ada Undang-Undang tahun 1945 bab 10A. Ini membahas terkait dengan HAM. Ini produk ya. Ada TAP MPR, ada Piagam HAM, ada Undang-Undang RI nomor 39 dan Perpu nomor 1 tahun 1999. Ini semua keempatnya ini termasuk ke dalam produk hukum yang mengatur tentang HAM. Ya, produk hukum yang mengatur tentang HAM. Nah, selanjutnya kita ke lembaga. Di sini ada lembaga-lembaga yang menangani masalah HAM. Yang pertama adalah ada Komnas HAM. Tugasnya apa Komnas HAM ini? Apa Bapak Ibu? Fungsinya untuk apa? Fungsinya di sini adalah lembaga pengkaji, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi HAM. Ya. Punya wewenang. Ya, Komnas HAM itu punya wewenang satu mendamaikan dua belah pihak. Ya. Kemudian yang B menyelesaikan masalah konsultasi atau negosiasi. Yang C memberikan rekomendasi tentang pelanggaran HAM kepada DPR. Ya, kemudian yang D memberi saran kepada pihak yang bermasalah atau bersengketa. Nah, yang selanjutnya yaitu pengadilan HAM. Pengadilan HAM ini adalah khusus menangani pelanggaran HAM berat. Pengadilan HAM ya. Ada juga yang bentukan dari lembaga swadaya masyarakat. Apa saja itu contohnya? Yaitu ada Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Ada YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum. Ada PBHI, ada LSAM dan lain sebagainya. Ini semua masuk ke dalam lembaga swadaya. Oke, kita langsung ke soal update. Silakan. Tanya, Pak. Dibesarkan, Tanya, Pak. Bertanya, silakan. Gimana, Bu? Yang tadi loh, Pak, yang masih materinya tadi loh, Pak. Ya. Terbentuknya lembaga swadaya masyarakat berarti itu bukan dari pemerintah ya, Pak ya?
Betul, betul. Kalau yang atas Kalau tadi, yang atas kalau tadi yang dari pemerintah apa pemerintah saja, ya. Pak? Komnas HAM dan Pengadilan HAM. Komnas HAM dan Pengadilan HAM. Yang bawah ini adalah bentukan dari masyarakat. Yang ketiga ini. Gitu, Bu. J, Pak, matur suwun. Oke. Kita ke materi update-nya ya. Jadi materi update terkait dengan yang tadi kita terangkan dan yang kemarin ya. Silakan Bapak Ibu. Ada salah satu yang baca, silakan. Ya, silakan Bunda Ana. Silakan Bun. Terima kasih, Bun. Nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dimaksudkan untuk A. Mewujudkan kesepakatan perjanjian luhur bangsa. B. Mengatur penyelenggaraan pemerintahan. C. Mengatur perilaku bermasyarakat bagi seluruh warga masyarakat. D. Mewujudkan kepribadian bangsa Indonesia. E. Mewujudkan aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari. Oke. Bapak D. Nilai Pancasila sebagai dasar negara yang mana, Bu? B. Yang B, Pak. Yang B, betul sekali. Jadi diingat-ingat, kalau sebagai dasar negara berarti dia mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Ya. Kalau ideologi, sebagai ideologi berarti apa Bapak Ibu? Apa? Sebagai ideologi itu kaitannya dengan implementasi pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Itu sebagai ideologi. Kalau sebagai dasar negara tadi ini mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Kalau sebagai jiwa bangsa itu berarti apa Bapak Ibu? Diawali dari mana? Zaman Sriwijaya dan Majapahit ya. Jadi jiwa bangsa itu sudah ada sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit. Oke. Kemudian yang keempat sebagai kepribadian, yaitu mempunyai ciri khas yang membedakan dengan bangsa lain. Itu namanya kepribadian. Jadi Pancasila sebagai kepribadian bangsa berarti ciri khas yang membedakan dengan bangsa lain. Kita punya ciri khas yaitu Pancasila ya, yang membedakan dengan bangsa lain gitu ya. Yang kelima, Pancasila sebagai pandangan hidup, artinya apa di sini? Semua aktivitas kehidupan harus sesuai dengan sila-sila Aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan sila-sila dari Pancasila. Ya, itu sebagai pandangan hidup. Jadi kalau sebagai pandangan hidup berarti aktivitas kita keseharian itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sebagai sumber hukum ini sudah jelas ya. Kemudian Pancasila sebagai perjanjian luhur. Nah, sebagai perjanjian luhur itu diawali dari PPKI ya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian untuk cita-citanya itu ada di alinea yang keberapa Bapak Ibu? Keempat. Nah, alinea keempat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa itu ada di sila yang ketiga. Oke. Jadi jawabannya tadi karena yang ditanya adalah sebagai dasar negara, maka jawabannya mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Oke, sudah paham Bapak Ibu? Paham ya? Lanjut ke norma sekarang. Nah, ini silakan. Silakan nomor 2. Izin Ibu. Oh iya, Bunda Diana, silakan.
Norma merupakan aturan bertingkah laku dalam bermasyarakat. Norma memiliki sifat mengikat kepada masyarakat. Norma dibuat bertujuan untuk menciptakan ketertiban masyarakat. Norma-norma yang berlaku di masyarakat antara lain: 1. Pasiliran. 2. Menerima sesuatu dengan tangan kanan. 3. Ngaben. 4. Jangan makan sambil berdiri. 5. Berbahasa dengan kromo inggil. Dari 5 contoh norma tersebut, yang termasuk custom adalah 1, 3. 3, ya Pak ya. 1 dan 3 A. A. Ketertiban. Custom itu apa Bapak Ibu? Custom itu Adat istiadat. adat istiadat. Jadi di sini adat istiadat custom. itu Pasiliran dan ngaben. dan ngaben. 1 dan 3. Pasiliran itu apa Bapak Ibu? Acara di Sunda. Oh, Pasiliran itu tradisi Toraja. pemakaman, Pemakaman ya. Toraja. Tradisi pemakaman unik bagi bayi-bayi yang meninggal di Toraja. Toraja. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat untuk rangkumannya ya terkait dengan norma. Coba kita lihat. Ya, biar Bapak Ibu bisa mengetahui norma-norma yang berlaku di masyarakat kita. Ini masih nilai yang bawah, nanti baru ada norma ya. Nah ini. Nah ada usik. Usik itu apa Bapak Ibu? Cara. Ya, ada tata kelakuan atau disebut dengan mores. Ya. Ada tata kelakuan disebut dengan mores, ada adat istiadat atau custom. Berarti tadi termasuk adat istiadat. Kemudian ada juga yang keempat yaitu law atau hukum ya, hukum, norma hukum itu sanksinya tegas itu ya. Kemudian ada juga norma mode atau fashion. Kaitannya dengan apa ini kalau fashion ini? Fashion. Sandang pangan. Sandang pangan laku saat yang menghiasi anggota masyarakat. Ya, jadi Baju pendek, terkait dengan model rambut, model baju pendek, dan lain sebagainya itu norma mode atau fashion ya. Oke. Kita lanjut, berarti tadi termasuk custom. Ya, termasuk custom. Iya. Oke. Ada. Nah, di sini ada norma agama Bapak Ibu. Norma agama itu ya terkait dengan kewajiban melaksanakan ibadah, kemudian menjauhi larangan dan melaksanakan anjuran. Itu norma agama. Kemudian ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu berhubungan dengan hati nurani. Contohnya apa? Kita harus berlaku jujur. Kalau enggak jujur pasti nanti menyesal. Ada penyesalan ya kan. Nah, kalau tidak jujur nanti ada penyesalan ya di dalam hati kita ya. Karena ini menyangkut hati nurani ya. Kemudian tidak membuat kegaduhan di masyarakat, tidak melakukan penipuan, menjauhi bohong ya, menghargai dan menghormati orang lain. Ini masuk ke norma kesusilaan, berlaku adil, berlaku jujur. Ya, ini termasuk ke dalam norma kesusilaan. Yang C yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan ini terkait dengan pantas dan tidaknya ya. Kira-kira kalau bertutur kata itu gimana Bapak Ibu? Dengan orang yang lebih tua bagaimana? Harus lebih sopan, lembut ya kan. Nah, berarti di sini masuk ke dalam kesopanan. Kalau masuk rumah harus memohon izin dulu, enggak boleh langsung nyelonong saja masuk kan gitu ya. Ini masuk ke kesopanan ya. Tidak meludah di sembarang tempat, tidak membuang sampah. Kalau tadi di atas tadi ada contohnya, kalau orang Jawa menggunakan kromo inggil itu berarti kesopanan ya.
membuang sampah, ya. Selain pada tempat yang disediakan, ini juga tidak sopan, ya. Jadi yang sopan itu apa? Membuang sampah pada tempatnya. Kemudian menghormati orang yang lebih tua, memberi kesempatan orang yang lebih tua atau sakit yang ada di kendaraan untuk duduk, ya kan? Nah, jadi kalau ada orang yang lebih tua, kemudian kita duduk di kendaraan umum, maka secara norma kesopanannya itu kita persilahkan, ya. Kemudian menghormati guru, ada juga norma hukum, jelas kalau norma hukum ini ya. Terkait dengan apa? Penganiayaan, penipuan jual beli, pembunuhan, ini masuk ke dalam norma hukum, ya. Oke, ini yang tadi ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 3, silakan. Nomor 3, silahkan. Bu Evi. Bu Evi baca, Bu Evi. GG Bu, seorang perempuan tidak diperbolehkan menikah dengan seorang pria oleh orang tuanya dengan alasan dia berasal dari suku tertentu yang menurut orang tua tersebut suku calon menantu memiliki karakter keras dan memiliki perangai yang berbeda dengan sukunya. Sikap orang tua tersebut dilatar belakangi oleh A. etnosentrisme, B. diskriminasi, C. rasisme, D. stereotipe, E. prasangka. Diskriminasi. Yang D. Stereotip. 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 Stereotipe. Stereotip ya. Dari Yang mana itu? Karena di sini diberi label keras, memiliki perangai yang berbeda. Jadi kan dilatar belakangi oleh stereotip di sini. Ya. Stereotip itu pelabelan. Iya, pelabelan. Nah, pelabelan. Kalau diskriminasi itu apa? Membeda-bedakan. Membeda-bedakan. Tapi di sini alasannya apa? Dia kan jangan nikah dengan itu perangainya keras. Berarti kan karena pelabelan ya. Nah, bukan kok wis pokoknya kalau dengan suku ini enggak mau. Nah, enggak seperti itu kan. Jadi cenderung ke pelabelan ya. Pelabelan di sini Bapak Ibu coba kita lihat. Nah, ini. Jadi di sini itu memberi label ini. Pemberian sifat itu bisa sifat positif maupun negatif. Nah, kemudian ini. Ada kecenderungan untuk memberi label atau cap tertentu pada kelompok tertentu. Tadi dicap apa tadi yang atas tadi? Keras. Nah, berarti ada pelabelan di situ ya. Maka masuknya ke stereotip ya, Oke, lanjut yang nomor 4. Silakan. Yang keempat silakan, nomor 4. Desra, silakan Bu Desra. Baik, Bu. Seorang guru kelas 5 semester 2 dengan kompetensi dasar 3.2 memahami C2 hak kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Bahan ajar berbasis ICT yang dapat digunakan adalah A. PowerPoint tentang perbedaan antara hak kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. B. Gambar rapat Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil rakyat. C. Mapping hak kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara yang harus dituliskan pada lembar kertas yang dibagikan guru. D. Video rapat dilaksanakan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat. E. YouTube pelantikan menteri di Istana Negara. Jawabannya yang A. Jawabannya PowerPoint tentang perbedaan antara hak kewajiban. Ya, PowerPoint. Pakai PowerPoint ya, Bapak Ibu ya. PowerPoint perbedaan antara hak kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara. Hak kewajiban. Nah, ini ya.
sesuai ya, sesuai dengan Hak kewajiban orang. KD-nya ya. Sesuai dengan KD-nya, kemudian ICT-nya di mana? Menggunakan PowerPoint. PowerPoint. Kalau sekarang pakai Canva Bapak Ibu ya. Iya. Pakai Canva lebih keren ya kalau sekarang. Kalau dulu PowerPoint memang terkenal, tapi sekarang pakai Canva ya. Oke, lanjut berikutnya. Ya, silakan nomor 5. Bunda Narsi, bisa? Ya, makasih Bun. Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Widya, guru kelas guru kelas 3. Pada semester gasal sedang menyusun muatan PPKN pada KD menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Rumusan indikator pencapaian kompetensi keterampilan yang sesuai adalah menyajikan dalam bentuk tabel arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. B. Menceritakan secara lisan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila secara lengkap dan tepat atau sesuai. C. Menjelaskan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila dengan kalimat efektif dan kosakata yang tepat. Pengetahuan C2. D. Menganalisis arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila dengan menghubungkan arti gambar pada lambang dengan kehidupan sehari-hari atau pengetahuan C4. 3 orang Ya, yang mana Bu? Menceritakan secara lisan pada secara lelah menjelaskan. Yang Pak? Menyajikan dalam bentuk tabel arti gambar. Menceritakan arti gambar pada lambang, menceritakan arti gambar pada lambang itu menceritakan ya Pak, rumusan indikator pencapaian kompetensi keterampilan. Berarti menganalisis, menyajikan, menjelaskan juga, menceritakan berarti yang A. Menyajikan, iya menyajikan. Keterampilan ya Bapak Ibu ya, menyajikan ya. Iya menyajikan. Iya Pak. Nah. Oke, lanjut berikutnya. Ya, silakan Ibu Herianti ya membaca. Silakan Bu Herianti. Seorang guru kelas 3 semester genap akan membelajarkan PPKN dengan indikator 3.2.1 mengidentifikasi kewajiban sebagai warga sekolah. Materi pokok dan bahan ajar yang sesuai adalah A. Materi pokok membersihkan ruang kelas. Bahan ajarnya kegiatan menyapu ruang kelas. B. Materi pokok pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga sekolah. Bahan ajarnya membedakan pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga sekolah. C. Materi pokoknya kewajiban siswa sebagai warga sekolah. Bahan ajarnya berbagai contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang kewajiban sebagai warga sekolah. Jadi pokok dampak pelaksanaan kewajiban sebagai warga sekolah. Bahan ajarnya dampak melaksanakan kewajiban sebagai warga sekolah terhadap kegiatan sekolah. Materi pokok video tentang berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Oke, yang mana Bapak Ibu? C Pak. Yang C. Yang C. Yang B. Iya Pak. C. C Pak. Jadi di sini yang ditanyakan adalah materi pokok dan bahan ajar. Ada materinya dan ada bahan ajarnya. Kira-kira materi pokok itu berarti apa kira-kira di situ Bapak Ibu? Materi kewajiban pokok siswa sebagai warga sekolah. yang mencakup keseluruhan ya. Materi itu lebih spesifik, lebih umum ya. Itu materi. Baru nanti bahan ajarnya itu berarti lebih khusus. Apa kira-kira di situ?
Pengertian Beban siswa hak, sebagai warga sekolah. Hak, kewajiban, tanggung jawab warga sekolah. Kewajiban sebagai warga Ya. sekolah ya Pak. Kewajiban siswa sebagai warga sekolah. Bahan ada berbagai Ya. contoh dalam kehidupan sehari tentang kewajiban sebagai warga sekolah. Ya, jawabannya adalah C ya. Jadi kalau kita lihat di sini berarti materinya tentang apa? Tentang kewajiban, Kewajiban. ya kan? Kewajiban siswa Kemudian sebagai warga belajarnya. sekolah. Contoh penerapan kewajiban ya di sekolah. Betul. Oke, lanjut berikutnya yang nomor 7. Silakan. Nah, silakan nomor 7. Yang lain yang belum. Bu Dwi ya? Bu Dwi, Bu, silakan. makasih, Bu. Makasih Bu Susi. Pada kasus penembakan misterius Petrus tahun 1982 sampai 1985 telah terjadi pembunuhan di luar hukum dan penghilangan orang secara paksa. Korban Berarti adalah berat. penjahat yang ditetapkan sebagai penjahat oleh pemerintah. Setujukah Anda jika kasus penembakan misterius ini dimasukkan dalam kasus pelanggaran HAM berat? A. Tidak setuju karena hal itu dilakukan oleh aparat terhadap penjahat yang meresahkan masyarakat. Tindakan aparat dipuji oleh masyarakat. B. Tidak setuju karena nama penembakan misterius tidak jelas siapa pelakunya dan hal itu berarti tidak bisa dibuktikan pelakunya. C. Tidak setuju karena dalam kasus tersebut tidak ada bukti hukum yang menunjukkan jika aparat sebagai pelaku penembakan. D. Setuju karena peristiwa tersebut mengandung unsur kejahatan kemanusiaan yang meluas dan sistematis terhadap warga sipil. E. Setuju karena peristiwa tersebut dalam peristiwa kriminal dan sudah dijatuhkan vonis hukum kepada pelakunya. D ya Pak. Yang D. Setuju. D, Pak. Unsur kejahatan Termasuk pelanggaran HAM berat apa enggak ini Bapak Kejahatan Ibu? manusia. Berat, Pak. Pelanggaran berat, Pak. Berat. Setuju ya jawabannya. Ya, D. Nah, kenapa kok setuju? Menghilangkan nyawa. Iya, karena di kan sini HAM berat. sudah Menghilangkan nyawa, Pak. pembunuhan di luar hukum dan penghilangan orang secara paksa ini sudah di luar hukum. Artinya di sini sudah melanggar hukum, ya kan? Nah, kalau sudah melanggar hukum berarti di sini sudah jelas bahwa terjadi pelanggaran HAM berat. Berat. Nah, sekarang alasannya kenapa kok terjadi pelanggaran HAM berat antara yang D dan E? Itu Menghilangkan, yang Pak. kemanusiaan yang meluas, Pak. Kalau yang E kan dijatuhkan hukuman vonis hukum apa niku? Gimana Jatuhkan Pak? vonis hukuman Ya? kepada pelakunya. Warga Tapi sipil. kan yang setuju yang D, Pak. Iya, Pak. Anu jebakan para Pak Nikura, Pak, soalnya Ra. Tapi saya setuju yang D, ya, Pak. Gimana, Pak? Wah sih kadang entok. Ya, karena memang terjadi kejahatan kemanusiaan. Manusiaan. Ya, jadi Betul, jawabannya D, Pak. adalah yang D. Ya. Karena Kalau kriminal biasa itu bukan masuk ke HAM berat ya. Nah, Iya. baik, yang selanjutnya yang nomor 8. Nomor 8. Ini termasuk adat ini ya. Ya, kostum. Ya. Custom. Langsung bisa Ya, dijawab, Pak batetot, Ilmi. baka, ayam ini termasuk adat. Maka dia masuk ke dalam Kostum. Oke. Lanjut, nomor 9, silakan. Silakan nomor 9. Siapa yang belum membaca? Bu Lidiawati, silakan Bu. Upaya pemajuan HAM dilakukan dalam bidang produk hukum, lembaga negara, dan
lembaga swaya di masyarakat telah beredar berita di media sosial tentang perlindungan anak yang diberikan kepada anak FS dalam kasus penembakan Brigadir J yang menyebut Kak Seto dan Bapak Aris Merdeka Sirait sebagai Ketua KPAI yang menyebut perlunya perlindungan terhadap anak FS. Kita harus kritis mencermati berita tersebut. Benarkah pemberitaan di media sosial tersebut? A. Tidak benar karena Kak Seto di KPAI dan Aris Merdeka Sirait di Komnas PA. B. Benar karena Kak Seto bertugas mewakili KPAI dan Aris Merdeka Sirait mewakili Komnas HAM. C. Tidak benar karena Kak Seto bertugas di LPAI dan Aris Merdeka Sirait di Komnas PA. D. Benar karena Aris Merdeka Sirait mewakili Komnas HAM sebagai lembaga swadaya masyarakat. Kak Seto bertugas mewakili KPAI sebagai lembaga independen. Jawabannya C, Pak. Tidak benar karena Kak Seto bertugas di LPAI dan Aris Merdeka Sirait di Komnas PA. Ya, oke, berarti sudah paham ya. Lanjut berikutnya yaitu nomor 10. Gampang ini, silakan. Dilarang menggunakan make up. Tidak boleh memanjakan rambut. Ini nggak ada nomornya. Nggak ada nomornya, tapi diberi nomor sendiri ya. Iya. Ini 1, ini 2, nah ini 3. Yang mana Bapak Ibu? Yang termasuk dilarang menggunakan make up. Pak. Siswa dilarang menggunakan make up, 1, kemudian Tidak boleh memanjakan rambut. 1, 3 ya. Ya. Oke. Lanjut berikutnya nomor 11, silakan. Yo, silakan Ibu Bekti. Nilai. Ada Ibu Bekti. Ada Ibu. Iya, Nomor silakan, Bu. 11. Seorang guru kelas 3 semester 2 pada muatan PPKN 3.2 mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Seorang guru akan melatih siswa untuk menemukan, memilih nilai, menganalisis, memutuskan nilainya sendiri, dan akhirnya melakukan secara berulang-ulang nilai yang dipilihnya sendiri. Untuk mencapai nilai-nilai tersebut, model pembelajaran berbasis PPK yang dipilih oleh guru tersebut adalah A. Value Clarification Technique, B. PBL, C. Inquiry. A, Pak. Nilai. Jadi A jawabannya ya. Ya, Kenapa A? Karena di sini ada menemukan, memilih nilai, menganalisis, memutuskan nilainya sendiri, berarti itu termasuk ke dalam FCT. Ya, termasuk ke dalam FCT. Nah, FCT atau teknik mengklarifikasi nilai. Kalau bahasa Indonesianya itu teknik mengklarifikasi nilai, disingkat menjadi FCT ya, Value Clarification Technique ya. Nah, oke, ini untuk PKN. Sekarang kita lanjut ke IPS ya, Bapak Ibu. Kita lanjut ke IPS. Di sini sudah ada jawabannya. Nanti akan langsung saya terangkan ya di sini ya. Nah, di sini nomor 1, salah satu sikap sederhana yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan di era globalisasi di bidang budaya. Nah, yang mana yang di bidang budaya? Yang A itu jelas di bidang ekonomi. Ya kan? Nah, jadi ini termasuk ke dalam bidang ekonomi. Yang B itu termasuk ekonomi juga ya, mencintai produk dalam negeri ya.
Kemudian yang C itu sikap terbuka menghadapi masuknya budaya asing dengan menyerap dengan panduan nilai, norma, dan tradisi lokal. Berarti ini termasuk bidang budaya. Ya, karena yang ditanyakan adalah terkait dengan bidang budaya ya. Jadi di era globalisasi yang terkait dengan bidang budaya. Oke, yang nomor 2, mengapa jawabannya kok B, Bapak Ibu? Coba dilihat. Interaksi, Pak. Manusia untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Berinteraksi dan berkomunikasi. Iya, Oh iya, memudahkan manusia untuk berinteraksi berarti artinya di situ seseorang dapat berhubung dan berinteraksi dengan banyak orang. Banyak orang. Nah, terus di sini Bapak Ibu ada bidang jasa. Yang mana yang termasuk bidang jasa? Lembaga sekolah termasuk jasa. Perbankan juga termasuk jasa. Tukang cukur rambut termasuk jasa. Menanam cabai termasuk jasa. Produksi ya, penambangan emas liar termasuk produksi di bidang jasa. Ya kan. Jadi yang termasuk jasa adalah 1 lembaga sekolah, 2 dan tukang cukur rambut jasa. Ya, jadi tukang cukur rambut itu termasuk jasa. Oke, sekarang kita ke logika di sini ya. Jadi di sini ada level-level terkait dengan kepadatan penduduk ya, kepadatan penduduk. Jumlah penduduk ya, Indonesia. Kepadatan penduduk, ya kan? Nah, yang paling padat yang mana ini kira-kira? Jawa Barat, Jawa Barat 48, Jawa Timur 41, Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Nah, setelah itu yang paling rendah yang mana? Kalimantan Utara. Kalimantan Utara. Kalimantan Utara, kemudian di atasnya Kalimantan Utara ada Papua. Jadi yang paling rendah adalah Kalimantan Utara ya. Kalimantan Utara. Ya, oke. Sekarang kita lihat besarnya persaingan tenaga kerja paling banyak di Jawa Timur. Tidak. Enggak. Yang paling banyak di mana Bapak Ibu persaingan kerja? Jawa Barat. Jawa Barat. Semakin padat kan persaingannya semakin ketat. Berarti kualitas hidup yang lebih rendah mengancam di Jawa Barat. Nah, yang B, kualitas hidup yang lebih rendah mengancam di Jawa Barat. Kenapa kok betul? Penduduknya banyak. Penduduknya padat. Jadi di sini itu kualitas hidup yang rendah mengancam kualitas hidupnya itu lebih Jawa rendah. Barat. Ya. Kemudian yang C kenapa kok salah? Kemungkinan potensi kriminal paling besar di Kalimantan Utara. Enggak, paling besar di Jawa Barat. Paling besar lah di Jawa Barat karena penduduknya lebih padat, ya kan? Terus yang D. Pembangunan pusat-pusat industri tersedia banyak di Papua Barat. Yang paling banyak di Jawa, ya kan? Iya. Kemudian yang E, masalah-masalah sosial sedikit terjadi di Jawa Barat. Harusnya masalah sosial paling tinggi Jawa Barat. Lebih tinggi di Jawa Barat, ya kan? Nah, oke. Jadi jawaban yang tepat adalah yang kualitas hidup yang lebih rendah mengancam Jawa Barat. Terkait dengan kepadatan penduduk itu memang sangat berpotensi Bapak Ibu ya. Kalau sangat padat itu biasanya kriminalnya juga banyak. tinggi. Kualitas hidupnya juga rendah kadang ya. Di situ, ya. Oke. Lanjut nomor 5, silakan. Dibaca dulu nomor 5. Baca dulu nomor 5. Silakan Bu Herianti. Pengguna kursi roda sekarang tidak perlu khawatir untuk menyetir mobil sendiri. Perusahaan mobil Konguru menjual mobil elektrik yang ringan dan dapat digunakan oleh pengguna kursi roda. Penemuan mobil ini merupakan bukti bahwa perkembangan iptek
memberikan dampak positif bagi kehidupan, yakni untuk A. hidup lebih praktis dan efisien waktu, B. memudahkan interaksi sosial, C. mempercepat penyebaran informasi, D. memudahkan penyebaran teknologi, E. menambah ilmu pengetahuan. Hidup lebih praktis. Ya, Tidak efisien waktu. lebih praktis. Yang Dan efisien waktu. tadinya orang itu kalau pakai kursi roda enggak bisa nyetir mobil Iya. sendiri, sekarang dengan Jadi lebih adanya praktis dan efisien waktu. iya, kemajuan teknologi bisa lebih praktis. Ya, orang yang pakai kursi roda pun bisa menggunakan dan lebih efisien waktu. Kalau pakai kursi roda ya lebih lama kan ya. Lebih lama. Jadi ini manfaat daripada iptek mempermudah komunikasi. Ini terkait dengan tadi ya handphone ya. Perkembangan handphone zaman sekarang itu semakin Mempermudah pekerjaan manusia. Mempermudah pekerjaan manusia. Waktu yang digunakan lebih efisien sekarang ya. Karena ada pesawat jadi lebih efisien. Yang dulu nunggu lama sekarang lebih cepat ya, lebih efisien. Oke, lanjut. Kalau ada seperti ini berarti ini endogen apa eksogen, Bapak Ibu? Eksogen, Pak. Eksogen ini perubahan kenampakan bumi dari luar. Dari luar. Ya. Kalau endogen itu dari dalam. Masih ingat Bapak Ibu yang endogen itu apa saja? Seisme, tektonisme. Ya, seisme, terus tektonisme. Tektonik, vulkanik. Iya, oke, itu yang dari dalam ya. Yang dari luar apa saja kira-kira? Pelapukan, abrasi, ablasi, eksarasi, deflasi. Nah, itu termasuk ke dalam eksogen. Ya, oke, lanjut. Berikutnya yang nomor 7, kenapa jawabannya D? Ayo coba lihat. Karena tanpa pendidikan ilmu pengetahuan negara untuk belajar dari negara lain, sehingga proses transfer ilmu pengetahuan secara global jadi dengan cepat. Nah, di sini termasuk yang ditanyakan itu di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan. Jadi kalau di bidang pendidikan ya jawabannya yang D ya, memanfaatkan peluang setiap negara untuk belajar lain, sehingga proses transfer ilmu pengetahuan dan teknologi global terjadi dengan cepat sekarang ya. Jadi seperti sekarang ini kalau belajar enggak harus kita datang ke orangnya ya, cukup dengan online saja sekarang ya. Oke, yang nomor 8, identifikasi itu masuk ke KKO apa Bapak Ibu? Pengetahuan. Nah, pengetahuan itu bisa objektif, dinilai dengan apa? Bisa dinilai dengan tes tulis dan tes objektif, pilihan ganda itu pengetahuan. Ya, tes tulis dan tes lisan ya. Maka jawabannya adalah yang D ya. Nah, pilihan ganda ya. Nah, di sini coba kita lihat Bapak Ibu. Jadi pengetahuan itu bisa dinilai dengan tes tulis dan tes lisan, penugasan PR biasanya ya. Bapak Ibu kan kadang ngasih PR ya. Dengan di rumah gitu. Ini untuk menilai pengetahuan. Sedangkan untuk menilai keterampilan itu pakai unjuk bisa unjuk kerja, pakai proyek, produk portofolio. Ini masuk ke dalam penilaian keterampilan psikomotor. Kalau kita menilai sikap anak pakai observasi diri ya kan, pakai observasi pengamatan ya kan. Kemudian ada penilaian diri, penilaian antar teman, kemudian ada catatan ya. Ketika melihat mana lagunya itu dicatat ya, lembar jurnal ya. Oke, lanjut berikutnya yang nomor 9. Nah,
Nomor 9 kemarin ada metode sejarah. Apa saja Bapak Ibu? Yang pertama apa? Metode sejarah yang pertama. Masih ingat metode sejarah yang pertama apa Bapak Ibu? Heuristik, Pak. Sejarah apa kemarin ya? Apa ya kemarin ya? Metode sejarah yang pertama Bapak Ibu. Kelahiran. Nah, heuristik. Heuristik. Oh iya, Heuristik itu apa nama lainnya? Heuristik itu menemukan, mengumpulkan ya. atau memperoleh. Ya, menemukan, mengumpulkan, jadi dikumpulin dulu bukti-buktinya ya. Kemudian habis itu dikritik atau diverifikasi. Dikritik atau diverifikasi. Setelah itu diapakan? Setelah itu interpretasi. Interpretasi itu ditafsirkan. Nah, penafsiran seperti ini itu ada dua, diuraikan atau disatukan. Ya. Kemudian urusan yang terakhir yaitu historiografi atau penulisan sejarah, membangun ulang imajinasi dari masa lampau, itu namanya historiografi. Nah, kalau kita lihat di sini mengapa masuk interpretasi? Di sini kan ditafsirkan ya kan? Ditafsirkan. Menemukan tiga kerangka. Tiga kerangka itu ditafsirkan. Kerangkanya itu ternyata berjenis kelamin perempuan. Usianya 20 sampai 30 tahun, tingginya 1,1. Berarti di sini ditafsirkan ya, penafsiran. Berarti kalau penafsiran berarti masuk interpretasi. Ya. Oke, lanjut berikutnya ya. Jadi ada historiografi, ada kritik atau disebut verifikasi, ada interpretasi dan juga ada historiografi. Nomor 10 silakan. Mengapa kok jawabannya A? Kenapa? Materi pembelajaran ini bukan kata-kata terlibat dalam peristiwa proklamasi Indonesia. Ketika bisa didik dan guru, apakah kalian sudah pernah melihat sang proklamator? Karena belum pernah melihat sang proklamator. Nah, guru menyediakan gambar dengan dicetak dari gambar. Teknologi. Iya. Karena guru menyediakan gambar untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran. Ahli pengamatan teknologi yang tepat, yakni guru menyediakan gambar, peserta didik berdiskusi hendak melakukan eksplorasi. Ya, guru menyediakan gambar. Ditanya oleh guru, apakah kalian sudah pernah melihat sang proklamator? Belum pernah. Belum pernah. Guru yang tepat menggunakan teknologi. Kalau belum pernah lihat berarti disediakan gambar supaya kenal kan itu kan jadi media ya. Ini apa? Ini gambar apa anak-anak kan gitu kalau gambar proklamator. Ya. Biar kenal anak-anak berarti pakai gambar dengan teknologi cetak. Masa kalau belum kenal itu didiskusikan? Kenal aja belum? Berarti kan diperlihatkan gambarnya ya. Kayak apa ya proklamator kan belum tahu. Gitu ya. Oke, lanjut. Nomor 11 di sini adalah terkait dengan tanggung jawab warga negara global. Artinya itu urusan tidak hanya urusan satu negara, tapi seluruh negara itu mengurusi itu. Yang mana kira-kira? Polusi udara dan kemiskinan. Betul, polusi udara dan kemiskinan. Kalau ISIS itu ada di Timur Tengah sana, urusannya sana ya kan. Komunisme di Cina ya urusannya Cina kan ya. Cina. Nah, jadi di sini yang urusan seluruh negara adalah terkait dengan korupsi ini wajib ditangani seluruh negara kan memang. Itu ya, jadi namanya global ya. Nah, globalisasi di bidang budaya, Bapak Ibu. Nah, di bidang budaya di sini jangan tertipu dengan
Yang ini salah. Budaya itu tidak hanya terkait dengan tari-tarian atau apa, itu bukan itu saja Bapak Ibu, tapi etos kerja itu juga termasuk budaya, disiplin, kemandirian, kerja keras itu Rasional termasuk dan seperti budaya. gitu. Kalau yang itu masuknya ke ekonomi. Oh iya, maksudnya budaya asing memberi Menipu itu inspirasi memang. tumbuhnya berbagai jenis Maksudnya usaha budaya ekonomi. asing, misalnya Korea yang berinspirasi tumbuhnya berbagai jenis usaha ekonomi lah, bukan itu masuk ke ekonomi. Tapi di sini yang ditanyakan adalah bidang sosial budaya, berarti etos kerjanya itu harus tinggi. Nah, itu termasuk budaya. Etos kerja tinggi itu termasuk ke dalam budaya. Ya. Oke, nah ini ada. Kemarin saya mengerjakan tryout itu nganu Pak, yang betul saya jawab D, salah. Jawaban betul jawabnya D. Jawabannya E, berarti Bapak Ibu itu berarti keliru memberi kata kunci ya di situ ya. Nah, yang benar adalah yang D Bapak Ibu. Iya Pak, saya kerja. mengerjakan D, tapi disalahi. Ya. Apa Bu? Jadi Kunci gunanya jawabannya kali kita Pak. pertemuan seperti ini ya, kalau ada yang salah itu bisa ketahuan ya, yang mana yang benar jawabannya. Nah ini, jadi di bidang sosial budaya itu di sini. Ya, mempengaruhi perilaku tata nilai dan sikap masyarakat. Beberapa sikap positif yang baik diperkenalkan seperti etos kerja tinggi, disiplin waktu, mandiri. Nah, ini termasuk ke dalam sosial budaya. Ya. Okay. Berarti D ya Pak ya, yang betul. Iya, jawabannya D Bu. Yang E itu lebih condong ke mana? Yang E itu lebih condong ke ekonomi. Ya, ke ekonomi. Nah ini ada yang baca, silakan. Ya, silakan. Ibu Ana lagi, Bu Ana. Terima kasih Bu. Pada saat pandemi COVID-19, banyak usaha mikro kecil dan menengah memanfaatkan media sosial untuk memudahkan produsen menawarkan produknya kepada konsumen. Perilaku produsen tersebut termasuk dalam kegiatan pemasaran, A. Pelayanan, B. Penyimpanan, C. Pemasaran, D. Mengubah barang, E. Diversifikasi. Pemasaran. Memudahkan produsen, ya, menawarkan produk. Memudahkan produsen menawarkan produknya. Pemasaran. Nah, maka di sini termasuk ke dalam pemasaran. Oke, lanjut. Ini nomor 14, silakan. Ada yang baca, silakan. Bu Desra. Pendidikan yang bermutu memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, antara lain ketersediaan buku atau bahan ajar yang berkualitas. Namun demikian, semakin banyak buku yang dicetak, semakin banyak pohon yang harus ditebang. Menghadapi dilema semacam ini, seorang guru yang profesional dituntut untuk mengambil keputusan yang tepat untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut adalah A. Media pelajaran yang modern dari negara-negara maju. B. Penggunaan kertas daur ulang dalam pembelajaran. C. Penggunaan sarana radio dalam pembelajaran. D. Pembelajaran di kelas dengan PBL. E. Pengembangan media berbahan lokal. Oke, supaya tidak banyak ditebang pohonnya, itu pakai media pembelajaran modern. Jadi sekarang enggak usah pakai kertas, kan ada PDF sekarang ya. Ya. Nah, jadi enggak usah pakai kertas. Nah, kalau di print ya yang penting-penting saja, yang memang sangat dibutuhkan. Kalau enggak terlalu ya pakai PDF saja, kan bisa dibaca ya. Oke, lanjut. Nah, di sini endogen, yang termasuk endogen adalah tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Dari dalam. Termasuk endogen, dari dalam endogen itu ya. Oke, di sini endogen berarti gerakan magma.
Gerakan magma berarti termasuk vulkanisme ya. Oke, lanjut berikutnya yang nomor 17. Kemiskinan yang bertambah dan tingkat kriminal meningkat. Ini berarti termasuk penyebab utamanya apa? Kegagalan di bidang apa ini? Persebaran penduduk tidak merata. Iya. Persebaran penduduk tidak merata itu menyebabkan terjadinya kemiskinan dan juga tingkat kriminalitas ya. Coba kita lihat kemarin di rangkuman IPS sepertinya ya. Interpretasi kesenjangan sosial masuk tidak Pak itu? Dampak persebaran tidak merata. Satu, pembangunan terhambat, kemiskinan bertambah, kriminalitas, kemudian lunturnya kebudayaan daerah. Berarti cocok ya tadi ya. Nah, jadi termasuk persebaran penduduk tidak merata itu menyebabkan kemiskinan dan tingkat kriminalitas meningkat. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini penyebab utama dari keberhasilan sumber daya manusia. Nah, ini sesuai dengan rangkumannya di sini. Indikator kualitas penduduk itu ada 3, Bapak Ibu. Tingkat pendapatannya tinggi, pendidikannya bagus, kemudian kesehatannya terjamin. Nah, kalau ketiganya ini sudah bagus, berarti kualitas penduduknya juga bagus. Nah, coba kita lihat di sini. Berarti penyebab utama dari keberhasilan sumber daya manusia adalah kualitas penduduk. Kualitas penduduk itu juga tingkat pendidikannya, ya kan? Tingkat pendapatannya, ya. Nah, jadi A dan B ini sudah include dengan yang kualitas C. penduduknya. Tingkat penduduk. Iyalah masuk buat. Jadi kalau dijawab A nanti ini A ini sudah masuk sini ya. Nah, oke. Lanjut berikutnya. Pengumpulan informasi. Mengumpulkan itu termasuk heuristik ya, mengumpulkan. Menemukan itu heuristik ya. Nah, jadi kalau kita hafal kata kuncinya itu bisa Bapak Ibu ya. Bertindak dengan benar dan tidak melanggar peraturan berarti ini termasuk nilai moral. Nilai moral ya. Oke, terus mencari nafkah untuk anak-anaknya. Berarti motif apa ini? Ekonomi. Ekstrinsik dari motif dari luar ya. Kalau intrinsik itu alasan yang berasal dari dalam. Dari dalam. Nah, kalau mencari nafkah untuk anaknya ini kan karena dorongan dari luar ya, luar dirinya ya. Oke, terus ilmu ekonomi. Coba dibaca ini, yang ini dibaca, silakan. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan. Ada yang membacakan? Belum nih Pak, nanti bentar. Ibu Nadia. Ibu Nadia. Atau Ibu Miss Laini, silakan. Ibu Miss Laini ada? Saya aja dah, Bu. Ya, iya, Bu. Ya, Besi. Ilmu ekonomi merupakan suatu studi tentang perilaku orang dan masyarakat dalam memilih, menggunakan sumber daya yang langka dan yang memiliki beberapa alternatif penggunaan untuk memproduksi berbagai komoditi kemudian menyalurkannya, baik saat ini maupun di masa depan, pada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Berdasarkan ilmu ekonomi tersebut, maka pernyataan yang sesuai adalah A. Motif utama tindakan konsumsi adalah memperoleh kepuasan. B. Hanya orang miskin yang menerapkan prinsip ekonomi. C. Prinsip ekonomi hanya bisa diterapkan di bidang ekonomi. D. Motif ekonomi tidak mempengaruhi tindakan ekonomi. E. Orang kaya tidak perlu menerapkan prinsip ekonomi. Oh iya.
Motif Oke, utama. jawabannya yang A ya. Motif utama tindakan adalah konsumsi adalah memperoleh memperoleh kepuasan. kepuasan. Jadi di sini diproduksi kemudian disalurkan, ya kan? Nah, oke, lanjut di sini nomor 23. Bertambahnya terus permintaan seringkali berbanding lurus dengan pasokan buah rambutan yang dimiliki oleh pedagang. Kondisi demikian mengakibatkan apa, Bapak Ibu? Permintaannya bertambah, pasokan buahnya itu jelas tambah sedikit ya. Harga keseimbangan keseimbangan barang yang diperdagangkan bertambah. Berarti harga keseimbangan turun, jumlah barang diperdagangkan bertambah. Iya. Oke, itu ya jawabannya. Untuk nomor 24. Tapi ini jarang keluar ya, yang untuk apa? Ekonomi itu jarang keluar ya. Yang banyak itu globalisasi, Bapak Ibu. Itu yang sering keluar ya. Oke, lanjut. Nomor 24. Ya, silakan. Saya Bu. Ya, silakan Bu Triani. Baru gabung ini. Persaingan ekonomi yang terjadi di antara produsen memicu penetapan harga yang kompetitif. Varian dalam barang hasil produksi pun terus-menerus guna bersaing dalam pemasaran produk. Agar suatu barang menjadi barang ekonomi, maka ia harus A. diperdagangkan di pasaran bebas, B. diproduksi secara perorangan dan tidak secara umum, C. diproduksi secara langka, D. diproduksi secara efisien, E. dijual dengan harga yang sangat murah. Diproduksi secara efisien. Iyalah. Karena varian dalam bidang hasil terus-menerus guna bersaing secara dalam efisien ya. Produksi dalam secara efisien. Nah, ini yang biasanya keluar. Dampak perkembangan iptek dalam bidang ekonomi dan industri yang mana kira-kira? Produktivitas dunia industri semakin meningkat. Dunia industri semakin meningkat. Dampak ilmu pengetahuan itu loh Bapak Ibu terhadap ekonomi dan dalam bidang ekonomi dan industri. Mudahnya inovasi lebih produktif kan ya? Produktivitas dunia industri semakin meningkat. Ya. Oke. Produktivitas dunia. Pengaruh langsung dari perkembangan iptek bagi kehidupan manusia, pengaruhnya apa kira-kira? Meningkatkan pasti Pak. Meningkatkan jalinan pemenuhan pangan sandang. Pemenuhan pangan dan sandang. Ya, mudahnya pemenuhan pangan, sandang dan papan ya. Pengaruh langsung dari perkembangan iptek kan lebih mudah ya dengan adanya ilmu pengetahuan itu ya. Oke. Lanjut nomor 27. Perkembangan iptek khususnya di bidang sosial yang mana kira-kira? Apakah tata menu makanan? Enggak ya? Enggak, bukan. Perkembangan teknologi sampah tidak ya. Iya, meningkatkan jalinan saudara antar daerah sosial. Pakai handphone ya kan? Iya. Antar daerah bisa berkomunikasi. Iya. Oke, jadi jawabannya C. Nih. Lanjut, nomor 28 dibaca dulu. Ya, silakan. Dana, silakan Bun. Ya, silakan. Bunda Narsi. Nomor berapa, Bun? Ya. Dampak negatif sebagai akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tentu tidak dapat dihindari, namun dapat diminimalisir sekecil mungkin. Untuk itu, dalam pengembangan IPS di SD perlu Nah, ini dampak negatif akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tentu tidak dapat dihindari, betul kan? Tidak dapat dihindari ya. Diminimalisir sekecil mungkin. Untuk itu dalam pembelajaran IPS perlu apa? Perlu menekankan kesadaran secara sistematik. Jadi sejak dini itu ditanamkan terkait dengan kesadaran ya, tentang dampak negatifnya.
Ya. Jadi bermain gadget boleh, tapi tidak boleh berlebihan kan gitu. Nanti kalau berlebihan dampaknya seperti ini. Jadi kita tanamkan apa? Kita tanamkan kesadaran. Ya. Kesadaran. Oke, lanjut. Peserta didik diminta untuk menentukan kesimpulan yang paling tepat disertai alasannya tentang mengamati grafik risiko data tingkat kenakalan remaja dan faktor penyebabnya. Untuk penilaian otentik holistik yang cocok diterapkan adalah best practice. jadi ini terkait dengan apa Bapak Ibu? Menentukan kesimpulan ini terkait apa ini? Keterampilan ataukah pengetahuan? Keterampilan ya. Penilaian otentik holistik. Pakai tes penilaian unjuk kerja. Unjuk kerja dan portofolio. Lanjut berikutnya yang nomor 30. Biar tidak membosankan ya, maka guru perlu melakukan inovasi ketika mengajarkan materi IPS ya. Nah, dengan memanfaatkan teknologi. Terkait hal tersebut yang dapat dilakukan sebagai seorang guru adalah apa kira-kira? Menciptakan iklim pembelajaran menyenangkan dengan memanfaatkan media berbasis audiovisual. Iya, jadi tidak hanya ceramah saja ya Bapak Ibu ya. Menggunakan media audio visual, melihat dan mendengarkan ya dan lain sebagainya sehingga tidak bosan anak-anak ya. Oke, lanjut nomor 31. Silakan. Ya, silakan. Yang mau baca. Konsep ruang dan waktu semakin buram dalam era globalisasi, sehingga aktivitas manusia semakin tidak dapat dibatasi ruang dan waktu. Pengembangan pembelajaran IPS SD dalam konteks ruang dan waktu perlu mengembangkan pemahaman siswa dalam ruang dan waktu yang dapat digunakan untuk aktivitas manusia. Iya, jadi memang globalisasi itu kan sudah ruang dan waktu itu kan menyatu ya Bapak Ibu ya. Antar negara itu sudah tidak ada batas. Jadi di sini konteksnya itu kita mengembangkan pemahaman siswa dalam ruang dan waktu yang dapat digunakan untuk aktivitas manusia. Iya, jadi di sini cenderung ke pengembangan pemahaman terkait globalisasi ya, pengembangan pemahaman terkait globalisasi. 32. Silakan 32. Silakan baca. Pembelajaran di sekolah belum maksimal dalam melaksanakan dan membiasakan pengalaman nilai-nilai kehidupan demokratis, sosial kemasyarakatan dengan melibatkan siswa dan komunitas sekolah dalam berbagai aktivitas kelas dan sekolah. Pembelajaran juga cenderung membosankan dan dianggap sepele. Kegiatan belajar lebih banyak mengenai kegiatan menghafal pengetahuan yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa sosial dan globalisasi. Berdasarkan fenomena tersebut, permasalahan pembelajaran IPS yang ditemukan adalah ya. Jadi cenderung di sini apa Bapak Ibu? Cenderung itu hanya hafalan ya kalau IPS itu ya. Nah, supaya tidak cenderung membosankan dan dianggap sepele gimana caranya? Melibatkan siswa. Melibatkan siswa dan komunitas sekolah dalam kegiatan sekolah masih lemah di sini ya. Permasalahannya itu ya. Harusnya kan dilibatkan di sini ya. Jadi tidak harus hafalan ya, kita bisa mengajaknya ke balai desa atau ke masyarakat ya, berbincang-bincang dengan masyarakat itu masuk ke dalam pembelajaran IPS ya. Masa disuruh ngapalkan terus Bapak Ibu
Ya kan, kalau berkaitan dengan pemerintahan desa gitu ya diajak ke desa, ya diajak ke balai desa, diskusi dengan aparat desa yang ada di situ, gitu ya. Oke, yang selanjutnya nomor 33. Siswa dapat memprediksi alternatif tindakan. Nah, disajikan teks kasus keterbatasan pendidikan di suatu daerah, tujuan pembelajarannya itu agar siswa dapat memprediksi alternatif tindakan yang dapat digunakan solusi. Kalau memprediksi itu berarti pilihan ganda apa uraian Bapak Ibu di sini? Pakai uraian ya, masa pilihan ganda ya? Pakai uraian ya. Di sini pakai uraian. Nah, lanjut berikutnya indikator menyajikan hasil. Nah, menyajikan hasil pencarian informasi tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Menyajikan ini masuk apa Bapak Ibu? Produk, Pak. Penilaian produk. Menghasilkan produk. Nah, nanti menghasilkan produk berupa apa dia? Karya. Laporan hasil pencarian tadi ya. Nah, berarti di sini nanti yang dinilai adalah produknya, penilaian produk. Oke, lanjut. Berikutnya mengidentifikasi, menyajikan. Nah, coba dibaca Bapak Ibu nomor 35. Ya, silakan Bun. Bu Miss Laini, silakan Bu. Bu Miss Laini. Bu Siti Fadilah. Iya, makasih Bu. Oh ya, silakan. Iya, seorang guru SD menyusun RPP yang memuat mata pelajaran IPS. KD pengetahuan dan psikomotor yang dilibatkan adalah sebagai berikut. KD.1 mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. 41 menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Untuk mengevaluasi ketercapaian kompetensi dasar pada diri siswa, alat penilaian pengetahuan dan psikomotor yang tepat digunakan adalah A. Isian dan angket, B. Pilihan ganda dan angket, C. Jurnal dan skala penilaian, D. Uraian dan skala penilaian, E. Pilihan ganda dan skala penilaian. Oke, kalau jurnal ini menilai sikap ya Bapak Ibu ya, jadi jelas salah ya. Yang A ini benar isian, tapi yang sini angket ya. Angket itu kan biasanya dipakai untuk menilai sikap ya. Ini juga angket ya. Nah, berarti yang cocok yang mana? Yang cocok adalah antara yang D dan E. Kira-kira yang mana? D. Mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam itu pakai pilihan ganda atau uraian yang cocok di sini. Dan psikomotor. Kalau pengetahuan menyajikan identifikasi karakteristik manfaat. Uraian sama pilihan ganda itu sama pengetahuan. Uraian ya. Uraian Pak. Uraian. Ini lebih detail ya. Maksudnya itu kalau pakai uraian itu nanti itu pemikiran anak itu sendiri. Jawabannya mesti berbeda-beda ya kan. Walaupun nanti itu maksudnya sama, tapi kata atau kalimatnya yang digunakan itu berbeda gitu. Kalau pilihan ganda itu ada yang salah jawabnya. Iya, kalau pilihan ganda itu jelas nanti banyak yang nggak cepat, kurang nah tepat. gitu, betul.
Jadi memang antara D dan E, tapi kita pilih yang D ya. Oke, lanjut. Di sini kurang aktif siswanya ya. Cenderung diam dan kurang aktif. Sebagian siswa cenderung ramai dan tidak memperhatikan materi. Tindakan yang dapat dimuluskan untuk menyelesaikan masalah tersebut pakai apa Bapak Ibu? Kira-kira pakai STAD, TGT, atau TSTS, atau TAI. Satunya kurang aktif, satunya rame gitu. PBL, Pak. Penerapan model pembelajaran PBL. Problem based learning. PBL. Yang E. Jadi pakai TGT Bapak Ibu ya. Karena di sini ada yang aktif, ada yang rame. Ada yang rame, jadi ada yang itu jadi kita buat permainan antar kelompok. Apa TGT, Pak? TGT. Ya. Apa TGT? ya. Oke, lanjut berikutnya. Nah, di sini adalah di bidang usahanya penduduk di sekitar gunung api itu apa kira-kira? Sekitar gunung api itu pertambangan ya. Harusnya kan pertambangan, tapi pertambangan itu pakai diolah dulu. Nah, kalau yang ekstraktif itu kegiatan langsung diambil tanpa diolah. Jadi kalau penduduk biasanya pakai apa? Ekstraktif ataukah pertambangan? Ekstraktif. Ya, ekstraktif. Kalau pertambangan itu Tambangan kan digali. perusahaan biasanya ya. Ada perusahaan. Nah, diolah dulu ya, diambil terus diolah. Kalau yang masyarakat sekitar di situ ya sudah langsung diolah ya kan. Tanpa diolah Sudah langsung dipakai gitu loh maksudnya ya, tanpa diolah ya. Oke, di sini ada 38 persebaran penduduk sama dengan tadi. Iya. Bedakan Jadi di Papua Barat itu kurang dari 1%. Nah, terpusat di mana? Terpusat di Pulau Jawa ya kan. Penduduk itu yang paling banyak di Pulau Jawa lah. Ini kenapa kok terjadi seperti itu? Nah, caranya gimana? Caranya gimana? Membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang dapat dilakukan untuk menyebarkan penduduk di Indonesia tidak terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Gimana caranya? Membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Iya, jadi masyarakat itu biasanya kan yang pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di situ itu kan yang paling banyak penduduknya ya. Supaya bisa merata itu berarti dibangun ya, di masing-masing daerah itu dibangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Kenapa kok lari ke Jawa? Karena nyari kerja kan gitu ya. Oke. Motivasi biasanya ya disajikan video ya kan untuk memotivasi siswa terkait dengan KD. Mencermati isi teks informasi tentang perkembangan teknologi, maka di sini untuk memotivasi siswa supaya mau belajar atau tertarik dengan materi yang kita sampaikan, di sini kita tampilkan video singkat bagaimana seorang astronot berkomunikasi dengan penduduk bumi. Dengan ditampilkan lebih awal di situ, maka anak nanti akan termotivasi untuk mempelajari atau mengikuti pembelajaran yang kita lakukan. Ya, karena di sini kan terkait dengan teknologi kan ya, teknologi komunikasi. Nah, di sini ditampilkan ini astronot berkomunikasi dengan penduduk bumi. Jadi di situ akan tertarik anak-anak, termotivasi untuk mengikuti pembelajaran kita. Motivasi itu di awal atau di akhir pembelajaran, Bapak Ibu? Motivasi di awal. Awal. Ya, oke, lanjut berikutnya. Yang tidak termasuk tantangan global Bapak Ibu, yaitu warga yang belum menjalankan nilai-nilai Pancasila. Ini bukan tantangan global ya, tapi ini
ini adalah intern, urusan bangsa Indonesia sendiri ya, bukan urusan global ya. Yang lainnya urusan global, tapi di sini kan yang tidak termasuk urusan global. Berarti kan yang menyangkut warga yang belum menjalankan nilai-nilai Pancasila. Ya. Nah ini lanjut. Wah, IPS ini banyak sekali ya. Oke, di sini dampak positif perkembangan komputer. Yaitu komputer itu apa? Sebuah mesin multiguna dapat diprogram dan migrasi data serta menerima data, kemudian diproses dan dimanipulasi. Itu dampak positifnya. Ya, dampak positifnya. Kenapa kok tidak yang B, Pak? Nah, kenapa kok tidak yang B? Ayo. Dapat diprogram dan dapat menerima. Kalau yang bawah dan migrasi data. Migrasi itu bisa menerima, bisa memberi ya. Nah, itu namanya migrasi. Jadi yang cocok jawabannya adalah yang C. Nah, dibangun ulang apa ya, rumah-rumah Majapahitan, bergaya Majapahitan dibangun ulang. Berarti apa namanya Bapak Ibu? Historiografi, bangun ulang ya kan. Oh, zaman dulu itu begini bentuknya itu, terus dibangun ulang. Ya. Nah, maka di sini termasuk ke dalam historiografi ya. Di Desa Trawulan banyak dibangun rumah-rumah bergaya Majapahitan ya. Nah, berdasarkan apa dibangunnya itu? Temuan-temuan arkeologis. Jadi di sini sudah membangun ulang. Zaman-zaman dahulu itu dibangun ulang lagi, berarti termasuk historiografi ya. Oke, nah ini historiografi membangun ulang penjelasan masa lalu ya, itu namanya historiografi. Kalau interpretasi itu namanya penafsiran, menafsirkan. Nah, di sini ada soal berikutnya 43. Menunjukkan berbagai keunikan dari dari rangkaian kegiatan ritual adat berbagai daerah. Nah, kalau Ngaben itu hanya di Bali ya, di sini ada suku Asmat. Nah, berarti kalau berbagai daerah, tidak hanya satu daerah, berarti yang E ya, ritual perkawinan berbagai daerah melalui video itu bahan ajarnya. Karena kita mau menunjukkan keragaman adat ya kan. Nah, maka di sini jawabannya adalah yang E. Kenapa kok tidak yang A? Itu hanya di Bali. Foto ukiran suku Asmat ya, hanya di suku Asmat saja kan ya. Nah, oke, lanjut berikutnya. Nah, di sini kenapa kok disilang-silang ini? Globalisasi ekonomi, maka jawabannya adalah yang D. Bangsa Indonesia harus menerapkan sistem ekonomi kerakyatan dan mengutamakan rakyat. Karena bahasa Indonesia kan punya sistem ekonomi sendiri ya, Bapak Ibu ya. Apa itu? Koperasi kan ya kan? Kita kan ada koperasi ya kan. Nah, itu yang pencetusnya adalah siapa? Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lah. Berarti di sini untuk mengatasi globalisasi ekonomi, maka di sini bangsa Indonesia harus menerapkan sistem ekonomi kerakyatan, yaitu memperkuat tadi koperasi tadi dan mengutamakan rakyat ya. Nah, kebangkitan tahun 1908 itu berarti di situ itu kebangkitan tentang apa Bapak Ibu? Organisasi Budi Utomo, Pak. Iya, lahirnya Budi Utomo kan di situ ya, 1908. Nah, jadi di situ itu kesadaran tentang pentingnya berorganisasi ya. Jadi perjuangan itu tidak hanya mengangkat senjata, tapi butuh dengan cara organisasi ya. Oke, lanjut. Masuknya budaya asing. Masuknya budaya asing, Bapak Ibu. Wah, soalnya sampai 40 sampai 50 ini kayaknya ya.
Luar biasa IPS malam hari ini ya. Karena ini kan pertemuan terakhir untuk materi ya. Sedangkan untuk hari Senin dan Selasa itu sudah masuk ke pemantapan ya. Oke, lanjut 46. Silakan, ada yang membaca, silakan. Silakan. Silakan Bu Dwi. Baik, Bu. Masuknya budaya asing dalam kehidupan masyarakat Indonesia di masa ini merupakan hal yang tidak dapat dihindari karena dampak globalisasi yang ditandai misalnya menggunakan media massa. Terkait dengan hal tersebut, yang dapat dilakukan guru adalah A. Membelajarkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, B. Meniru budaya asing yang sedang populer dan terkenal, C. Membelajarkan proses seleksi sistem nilai dan nilai pada siswa, D. Melarang siswa mengenal dan mempelajari budaya asing, E. Berkunjung ke negara lain untuk mempelajari budaya asing. Ya, budaya asing itu tidak dapat dihindari ya Bapak Ibu ya. Memang tidak dapat dihindari. Nah, yang penting yang dilakukan oleh guru itu adalah apa? Membelajarkan nilai-nilai Pancasila. Sebagai dasar negara. Kenapa kok enggak yang C? Membelajarkan proses sistem nilai. Nah, kita harus menanamkan dulu nilai-nilai Pancasila, baru siswa itu tahu, oh ini budaya asing ini tidak cocok dengan budaya kita. Tahunya dari mana? Kalau sudah diberi pembekalan tentang nilai-nilai Pancasila, baru siswa dapat menyeleksi. Ya. Jadi yang utama yang dilakukan guru yang mana? Yaitu yang A. Oke, memanfaatkan lingkungan sekitar. Pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan sekitar. Dunia nyata. Apa itu Bapak Ibu berarti? Apakah PBL, PJBL, CTL? Memanfaatkan lingkungan sekitar. Kontekstual ya, teaching learning. CTL. Jadi jawabannya itu tidak mesti PBL, PJBL terus ya Bapak Ibu ya. Kalau berbasis masalah gitu berarti PBL. Kalau ada proyek berarti PJBL gitu ya. Jadi tidak harus itu ya. Oke, lanjut. Ini sampai 50 ini Bapak Ibu ya. Silakan. 48. 48 silakan Bu. Bu Diana silakan Bu. Iya Bu, perkembangan teknologi komunikasi seperti internet, handphone dengan berbagai aplikasinya telah membawa perubahan pada kehidupan manusia. Hal ini berdampak pada munculnya fenomena sosial yaitu A. Orang cenderung melakukan hal-hal yang lebih pragmatis untuk berinteraksi sosial. B. Hilangnya budaya silaturahmi yang ada dalam masyarakat. C. Pergerakan manusia dan barang lebih cepat. D. Banyaknya toko tradisional yang gulung tikar. E. Diasumsikan tidak memberi keuntungan, membuang waktu banyak masyarakat. Jadi jawabannya yang A ya Bapak Ibu ya. Jadi adanya teknologi komunikasi seperti sekarang ini ya, itu muncul fenomena sosial. Orang itu cenderung melakukan hal-hal pragmatis. Carinya itu yang simpel, nggak usah datanglah ke rumahnya, cukup di telepon saja ya. Interaksi sosial pakai video call kan gitu kan. Nah, jadi muncul fenomena sosial yaitu apa? Orang-orang itu lebih suka hal-hal yang pragmatis. Pragmatis itu apa? Yaitu simple, praktis gitu loh. Pengennya itu yang simple dan praktis gitu ya. Kalau terkait dengan fenomena sosial ya berarti yang A ya. Oke, lanjut. Ini sampai 50 ya. Terdapat indikator penyampaian kompetensi mengidentifikasi. Mengidentifikasi itu masuk ranah apa Bapak Ibu? Pengetahuan. Kognitif, pengetahuan. Maka
ini termasuk bisa dinilai dengan tes Yalah, tulis. mengidentifikasi pengetahuan. Maka di sini yang mana Bapak Ibu? Karena ada tes Tulis. tulisan, maka ini pakai tes tulis. Jadi kalau pengetahuan itu bisa dinilai dengan apa? Tes tulis, tes lisan, Tes penugasan, tulis pengetahuan. memberi PR pada siswa ya. Nah, lanjut 50. Fenomena korupsi di Indonesia nampaknya telah menjadi budaya. Melihat berbagai kasus yang Melihat berbagai kasus terjadi di sekitar ketidakjujuran telah melanda masyarakat, baik dari yang paling kecil hingga yang besar yang mengarah ke tindak kriminal. Tindakan tersebut melanggar norma apa? Kalau tidak jujur itu norma kesusilaan ya. Kesusilaan. Tapi di sini ketidakjujurannya itu sudah mengarah ke tindak kriminal. Berarti Tapi ke tindak kriminal, iya, ke hukum. Nah, tidak jujur dalam berdagang, ya kan? Melakukan penipuan. Nah, Iya. berarti masuk ke hukum ya. Hukum tindak kriminal. Tapi kalau tidak jujur saja ya, tidak sampai ke kriminal ya. Jadi berbohong. Ditanya sudah makan belum? Belum gitu. Padahal ya sudah makan. Sudah mengarah ke tindak kriminal. Ya. Kesusilaan. Nah, itu berarti kesusilaan ya kan. Nah, di sini karena mengarah ke tindak Ke kriminal. kriminal hukum. Adalah ke hukum. Kriminal. Ya. Oke, Bapak Ibu, demikian untuk IPS dan PKN pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat penjelasan dari kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ilmi. Terima kasih Pak Ilmi. Saja dan nanti kita akan berjumpa di hari Minggu ya, PO ya Pak Ilmi ya. Di hari Senin dan Selasa, Bu. Mengerjakan PO di hari Minggu, Pak. Ya, TO-nya di Ya, hari Minggu. TO di hari Minggu ya, Bunda. Nanti TO-nya bagaimana, Pak? Apakah yang ada di LMS atau gimana? Ya, TO-nya itu yang ada di LMS, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu selama hari Jumat, Sabtu, Minggu itu Bapak Ibu silakan interaksinya lewat LMS ya. Mengerjakan Jadi kami PO yang ada kesempatan di situ sudah ada tryout-nya, bisa dicoba ya bentuk Google Form. Bentuk Google Form maupun bentuk langsung di LMS-nya ya, ada di situ. Jadi ada juga yang bentuk kuisis. Jadi Bapak Ibu bisa interaksi. Jadi mulai besok itu hari Jumat, Sabtu, Minggu itu langsung saja buka di LMS-nya untuk nyoba tryout-nya ya di situ ya, nyoba tryout-nya. Dan nanti akan kita bahas, kita beri pemantapan di hari Senin dan Selasa itu yang terakhir ya, Senin Selasa ya. Oke. Kita pertemuan lagi di Senin dan Selasa untuk pembahasan TO yang Bunda kerjakan nanti. Ya, untuk malam hari ini kita cukupkan saja ya. Selamat beristirahat yang masih mengerjakan tugas, selamat mengerjakan tugas kembali ya. Kita jumpa lagi di hari Senin dan Selasa. Selamat beristirahat, jaga kesehatannya ya Bunda, sehat-sehat semuanya. Ya Bun. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ilmi, Bu Susi. Ya, sama-sama dulu. Izin live. Assalamualaikum, izin live. Waalaikumsalam.